Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-178. Hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik terkait dengan pertanyaan, apakah Islam ini agama dogma ataukah agama akal? Yang demikian ini sering saya dapatkan pertanyaannya di dalam berbagai forum. Bahkan di dalam forum kita itu juga ada sejumlah pertanyaan ini terkait dengan apakah beragama itu harus menggunakan akal ataukah yang ngikuti saja dogma yang diajarkan oleh Islam. Sahabat sekalian, kebetulan dalam beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Pak Jaya Suprana. Beliau adalah seorang non-muslim, kita tahu, tetapi mengangkat sebuah tema yang sangat menarik dan mewawancarai saya terkait dengan tema yang berjudul filsafat Islam. Apakah di dalam Islam itu ada filsafat? Nah, kemudian saya pertanyakan dulu kepada beliau, yang beliau maksudkan sebagai filsafat Islam itu sesungguhnya apa? Satu, apakah yang dimaksud dengan filsafat Islam itu adalah filsafat yang diajarkan oleh agama Islam? Ataukah yang kedua, apakah yang dimaksud dengan filsafat Islam itu adalah ilmu filsafat yang dijalankan atau digunakan oleh orang Islam? Atau yang ketiga, yang dimaksudkan dengan filsafat Islam itu adalah ilmu filsafat yang digunakan untuk memahami Islam. Tetapi beliau kemudian mengatakan bahwa silahkan menurut sudut pandang Pak Agus terkait dengan tema filsafat Islam itu. Kenapa ini menjadi sangat menarik? Dikarenakan di kalangan umat Islam sendiri itu ada yang mengharamkan filsafat. Dikarenakan filsafat itu digambarkan katanya, disebutkan sebagai tidak bersumber dari agama Islam. Dikarenakan filsafat adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara berpikir, menggunakan akal kecerdasan untuk memahami segala sesuatu, menuju atau menemukan kesimpulan, hakikat tentang alam semesta, hakikat tentang kehidupan, hakikat tentang apa saja. Sehingga ketika kita bicara tentang filsafat, maka kita bicara tentang akal, bicara tentang tata cara berpikir, bicara tentang kecerdasan. Nah, apakah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Nah, sahabat sekalian, kajian Cangkir Tasawuf ini adalah kajian yang berbasis pada pendekatan-pendekatan yang filosofis. Karena itu saya merasa perlu untuk mengangkat tema ini di dalam kajian kita kali ini. Sekaligus kita melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pertanyaan yang ada di dalam forum kita terkait dengan penggunaan akal dan filsafat di dalam memahami agama ini. Oke, sahabat sekalian, kita akan melakukan klarifikasinya dalam episode kali ini. Yang pertama, Islam ini sesungguhnya adalah agama dogma dikarenakan Islam ini diturunkan melalui wahyu. Maka kita bisa mengatakan bahwa agama Islam ini memang agama dogma dikarenakan kita harus mengikuti perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah dan kemudian dibukukan menjadi kitab suci Al-Quran itu. Itu isinya adalah dogma, wahyu yang harus diikuti. Apa saja dogma yang diajarkan oleh Islam ini? Yang pertama, terkait dengan ketuhanan misalnya. Islam mengajarkan dogma ketuhanan yang Maha Esa, yang ahad, yang wahid. Kita mesti bertauhid bahwa Tuhannya Islam itu adalah Tuhan yang satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan bertuhan banyak. Apakah itu dogma? Tentu saja itu dogma. Satu, terkait dengan ketuhanannya. Yang kedua, terkait dengan keimanan juga. Kalau tadi beriman pada Tuhan, pada Allah, maka beriman pada malaikat. Itu juga dogma. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan makhluk namanya malaikat yang menjadi aparat
bagi Allah untuk mengendalikan seluruh jagat raya ini. Itu juga dogma. Yang ketiga, Al-Quran mengajarkan bahwa kita harus mempercayai kitab-kitab suci, baik Al-Quran maupun kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu. Bahwa kitab-kitab itu adalah firman-firman dari Allah. Tentu saja itu adalah dogma. Juga harus meyakini keberadaan para nabi dan rasul. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi, bahwa beliau adalah utusan Allah. Itu juga adalah dogma. Kemudian ada konsep takdir, itu juga dogma. Ada lagi konsep kehidupan setelah kematian, ada hari kiamat dan kemudian hari kebangkitan, hari pengadilan dan seterusnya kehidupan di hari kiamat itu. Semua itu tentu saja adalah dogma yang diwahyukan kepada kita untuk meyakininya dan kemudian menjalankan dalam kehidupan kita. Nah, yang kemudian sangat menarik di dalam dogma keislaman atau dogma yang diajarkan di dalam Al-Quran itu, salah satunya didogmakan kepada kita bahwa umat Islam harus menggunakan akalnya. Dan itu bertaburan di dalam puluhan ayat-ayat kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dogma untuk berpikir, dogma untuk menggunakan kecerdasan, dogma untuk menggunakan akal sehat kita di dalam menjalani. Bahkan sebelum itu memahami agama ini dan kemudian menjalankan di dalam kehidupan kita. Bahkan akal itu oleh Al-Quran didogmakan sebagai sebuah prasyarat. Orang yang mau masuk Islam, kemudian memahami Islam dan menjalankan dalam kehidupan, maka dia harus makhluk yang berakal. Dipersyaratkan sebagai akil balik. Apa itu akil balik? Akil itu artinya akal, balik itu artinya sampai. Jadi orang yang mau menjalani agama Islam, memeluk agama ini, bahkan memahami agama ini, dipersyaratkan harus berakal. Kalau tidak berakal, dijamin tidak akan bisa memahami agama ini. Apakah itu dogma? Iya. Nah, menjadi sangat menarik dan kemudian dikomentari oleh Pak Jaya Suprana, berarti Islam itu agama dogma yang mengajarkan supaya tidak dogmatis. Sahabat sekalian, ini sesuatu yang terasa kontradiktif. Tetapi itulah yang diajarkan oleh Islam, ya. Kita dapat kesimpulan sementara yang menarik bahwa Islam disebut sebagai agama dogma, iya. Tetapi ajaran dogmanya kita diperintahkan untuk tidak dogmatis, melainkan menggunakan akal pikiran kita, menggunakan kecerdasan kita untuk memahami, menjalankan, dan seterusnya di dalam kehidupan spiritual beragama Islam ini. Apa saja yang didogmakan terkait dengan akal itu di dalam Islam ini, di dalam Al-Quran Al-Karim. Sangat menarik, semua lini di dalam ajaran Islam ternyata harus digunakan atau menggunakan akal sehat di dalam memahaminya. Mulai dari keyakinan, keimanan kepada Tuhan, kepada kitab suci, kepada para nabi, kepada para malaikat, kepada takdir, kepada kehidupan sesudah mati, ternyata semua itu mesti dikaitkan dengan akal sehat. Maka di dalam Islam, proses keimanan itu adalah proses menggunakan akal sehat. Itu dogmanya. Bahwa keimanan di dalam Islam berbeda dengan keimanan di agama yang lain, di mana di agama yang lain keimanan itu hanya atau harus sekedar percaya. Sudahlah percaya, apa saja yang diajarkan itu adalah sebuah dogma yang harus diyakini, diikuti. Di dalam Islam, dogma itu diiringi atau bahkan dilakukan dengan melalui proses berpikir, sehingga disebutlah proses keimanan itu adalah proses menggunakan akal sehat. Dari akal digunakan untuk memahami, sehingga disebut sebagai ilmul yakin. Bahwa keyakinan harus diperoleh secara keilmuan.
Tentu saja keilmuan itu berbasis pada akal, pada kecerdasan, pada pikiran, pada logika, pada rasionalitas, bahkan pada analisa dan data-data empirik di lapangan. Jadi keimanan di dalam Islam berbasis pada akal, kemudian menjalani proses keilmuan. Setelah itu menjalaninya di dalam pengalaman, yang kemudian memunculkan level keyakinan tahap kedua yang disebut sebagai ainul yakin. Ain itu artinya mata, penglihatan, ya, sesuatu yang kita rasakan, dialami sendiri. Keyakinan dikarenakan sudah mengalami sendiri, yang berbasis tadinya pada keilmuan, ilmul yakin. Sudah tahu ilmunya, dijalankan kemudian menjadi lebih yakin. Ainul yakin. Nah, ketika itu berulang-ulang terbukti di dalam kehidupan kita, maka menjadi hakul yakin. Oke, sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Islam mengajarkan dogma di mana kita harus berpikir menggunakan akal sehat di dalam menjalani agama ini. Karena itu di dalam Al-Quran itu bertaburan ayat-ayat yang memerintahkan untuk menggunakan akal itu. Afala ta'qilun misalnya. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Afala tatafakkarun. Apa kamu enggak mikir? Afala yafqahun. Apa mereka tidak memikirkan atau memahami dengan kecerdasan akalnya? Afala yandurun, apa mereka tidak melakukan pengamatan, penelitian, observasi yang tentu saja itu berbasis pada keilmuan, dan ilmu itu berbasis pada pikiran, berbasis pada akal sehat. Bahkan ada yang bernada ancaman di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya itu. Wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah marah kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi sahabat sekalian, sangat menarik. Inilah agama dogma, di mana dogmanya itu adalah mengajarkan kepada kita harus menggunakan akal kecerdasan di dalam memahami dan menjalankan agama ini. Mari kita lihat ke dalam kitab suci Al-Quran ini. Apa saja yang diajarkan Allah di dalam firman-firman-Nya agar kita menggunakan akal itu. Ternyata sampai yang paling ujung, paling mendasar atau paling puncak di dalam pelajaran Islam terkait dengan ketauhidan, keyakinan kita akan eksistensi Allah sebagai Tuhan Azza wa Jalla, itu juga dikaitkan dengan menggunakan akal. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23 dan 24, kemudian nanti dilanjutkan sampai ke 28. Di mana Allah menceritakan kisah tentang Fir'aun ketika berdebat dengan Nabi Musa. Di mana Fir'aun itu mempertanyakan tentang Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Nah, berikut ini ayatnya. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, dialah Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mempercayainya. Kita sudah tahu siapa itu Fir'aun, ya, seorang raja yang sangat berkuasa di zaman Mesir kuno yang kemudian mengangkat dirinya sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai Tuhan yang mesti disembah-sembah oleh rakyatnya. Ketika Musa memperkenalkan kepada Fir'aun bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, maka Fir'aun mendebat itu. Dimulai dari pertanyaan, siapa itu Tuhan yang kamu perkenalkan sebagai Tuhan semesta alam? Yang digambarkan oleh ayat ini dalam rentetan sampai ayat 28 itu perdebatan antara Fir'aun dengan Musa. Digambarkan Fir'aun itu membantah
apa yang digambarkan oleh Nabi Musa terkait dengan Tuhan Allah itu. Bahwa Tuhan Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Tentu saja itu mengagetkan Fir'aun karena digambarkan Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak pernah mendengar tentang Tuhan yang menciptakan itu. Karena pada zaman itu digambarkan ya jagat raya itu sudah ada dengan sendirinya, sedangkan Tuhan adalah yang disembah-sembah oleh manusia. Maka dia mengangkat dirinya sebagai penguasa, sebagai yang disembah-sembah. Tetapi ketika kemudian dia tetap membantah itu, di akhir dari rentetan ayat yang saya ceritakan, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-28, kemudian Nabi Musa menggambarkan atau mengkaitkan kefahaman ketuhanan itu mesti dikaitkan dengan akal kecerdasan. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara 28 ini. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Musa berkata, yaitu Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa-apa yang ada di antara keduanya jika kamu mau mempergunakan akal. Jadi luar biasa Islam ini mengajarkan untuk bertuhan pun kita mesti menggunakan akal, bukan sekedar percaya begitu saja. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita jangan bertuhan kepada Tuhan-Tuhan yang lain, kepada benda-benda mati, kepada patung, kepada pohon, kepada apa saja yang disebut sebagai berhala itu. Karena semua itu tidak masuk akal. Jadi Islam mengajarkan bertuhan dengan menggunakan akal sehat. Digambarkan dengan sangat masuk akal oleh Al-Quran. Tuhan itu ya yang menciptakan jagat raya, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan segala macam yang ada di antara keduanya itu, antara langit dan bumi. Digambarkan sebagai Tuhan yang memelihara alam semesta. Digambarkan semua itu Tuhannya cuma satu, nggak masuk akal kalau Tuhannya 2 atau 3 atau banyak, dan seterusnya. Inilah yang di dalam Islam kemudian melahirkan filsafat ketuhanan yang disebut sebagai ilmu kalam itu. Jadi di dalam beragama, khususnya di dalam bertauhid, bertuhan, kita harus melakukan proses pemahaman, pencarian, pembuktian, keyakinan, ya, proses meyakinkan diri sendiri terkait dengan keberadaan Tuhan itu. Seperti digambarkan oleh Al-Quran dalam prosesnya Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim itu menggunakan akal sehatnya dan tidak bisa menerima ketika orang tuanya, masyarakatnya pada waktu itu menyembah Tuhan-Tuhan yang dibikin oleh mereka sendiri berupa patung-patung. Bahkan ada dewa-dewi yang jumlahnya banyak, tidak bisa diterima oleh Nabi Ibrahim. Proses itu menghantarkan Nabi Ibrahim menemukan Tuhan yang satu, penguasa, ya, pencipta, penguasa, pengendali, pemelihara alam semesta ini. Nah, ayat terkait dengan itu bertaburan di dalam kitab suci Al-Quran. Di ayat yang lain misalnya dalam surat Ali Imran 190 digambarkan terkait dengan fenomena alam semesta itu terkait dengan akal sehat atau bagi orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari terdapat tanda-tanda eksistensi Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi dengan sangat jelas, sangat tegas, sangat lugas Al-Quran mengatakan supaya kita mengenal Allah, kita harus menggunakan potensi akal kecerdasan kita. Bahkan digambarkan di ayat yang berbeda, orang-orang yang tidak berakal itulah justru yang kemudian melampaui batas di dalam memahami konsep ketuhanan, ketauhidan itu.
Orang-orang yang kemudian tidak bisa menerima Tuhan itu cuma satu, malah menyembah Tuhan yang banyak. Ya, ada dewa-dewi, bahkan benda-benda mati dan sebagainya. Itu yang justru digambarkan Al-Quran sebagai orang-orang yang tidak berakal dan kemudian melampaui batas terkait dengan eksistensi ketuhanan itu. Nah, Allah berfirman terkait dengan itu dalam surat Jin ayat 4 misalnya. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi satata. Dan bahwasanya orang-orang yang kurang berakal di antara kami selalu mengatakan yang melampaui batas terhadap Allah. Jadi sahabat sekalian, dalam hal yang paling kritis, paling fundamental, bahkan paling kompleks dan sangat canggih terkait dengan eksistensi ketuhanan, itu pun kita diwajibkan, dipersyaratkan untuk menggunakan akal sehat kita supaya nggak salah. Tetapi penggunaan akal sehat itu memang harus dikaitkan kembali merujuk kepada Al-Quran. Dikarenakan agama ini memang agama dogma. Agama dogma itu ya berbasis pada wahyu. Tetapi di dalam memahaminya, bahkan dalam menjalankannya, dogma itu mendogmakan supaya kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak dogmatis dalam arti menggunakan akal sehat kita. Oke, tentu ini sangat menarik ya. Inilah yang membedakan Islam dengan agama yang lain. Bahwa di dalam Islam itu dialektika pemikiran itu diberi ruang yang sangat luas. Supaya kita tidak salah arah di dalam memahami petunjuk-petunjuk, dogma-dogma dari dalam Al-Quran itu. Dengan menggunakan akal, dengan menggunakan ilmu, dengan menggunakan segala macam pengetahuan yang berkembang di dalam peradaban manusia ini. Mulai dari ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu astronomi, fisika, kimia, biologi, neuroscience, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Semua itu diajarkan atau dianjurkan kepada kita untuk memahaminya dengan menggunakan akal sehat kita dan digunakan sebagai ilmu alat untuk memahami petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran Al-Karim. Maka itu di dalam ayat-ayat yang berbeda Allah menggambarkan, ya, mendogmakan bahwa Al-Quran itu ditujukan memang buat orang-orang yang berakal. Yang tidak berakal tidak bisa memahami Al-Quran ini. Di dalam surat Shad ayat 29 misalnya Allah berfirman tentang hal itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal. Atau dalam surat Ibrahim ayat 52. Hadza balaghul linnasi waliyandzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadzakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi sangat lugas Al-Quran mengatakan secara ketauhidan, ketuhanan harus menggunakan akal, dan cara memahami Al-Quran ini pun harus menggunakan akal. Dalam sejumlah ayat yang berbeda itu digambarkan bahkan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran ini kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Seperti yang difirmankan Allah di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 269 ini. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, yaitu kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran, kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa dianugerahi hikmah,
dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran. Oke sahabat sekalian, saya kira sudah sangat jelas, sangat gamblang bagaimana Islam atau Al-Quran mengajarkan kepada kita memahami agama ini. Maka sebagai kesimpulan ketika dipertanyakan Islam ini agama dogma ataukah agama akal? Maka jawabannya adalah Islam itu agama dogma yang mengajarkan supaya tidak dogmatis dan menggunakan akal sehat untuk memahaminya dan menjalankan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan hikmah yang banyak kepada kita dan menjadikan ini sebagai bimbingan di dalam kehidupan kita, memahami agama ini, menjalankannya dalam kehidupan kita, dan kapanpun kita kembali kepada Allah dalam kualitas terbaik kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.